Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas MPI semester 1 ya ini ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran meskipun dengan daring. Karena mengingat negara kita masih dirundung dengan virus corona, jadi mau tidak mau harus mengikuti prosedur dari pemerintah. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Apriana. Di sini saya mengampu mata kuliah Pancasila. Yang dalam hal ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses pembelajaran ke depannya atau rencana pembelajaran kita. Nanti saya akan membagikan ya kerangka pembelajaran yang di situ isinya adalah beberapa materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini beserta keterangan atau referensi yang saya gunakan. Nah, bisa dilihat nanti. Nah, untuk yang kedua berkaitan dengan metode perkuliahan ataupun penilaian juga ada di kerangka pembelajaran yang nanti saya akan bagikan. Baiklah, langsung saja karena mengingat kita dalam pembelajaran ini menggunakan video ya. Langsung saja. Materi hari ini yang pertama itu Pancasila dan keharusan reaktualisasi. Jadi teman-teman, kalau kita mengingat Pancasila itu berarti kita akan teringat dengan masa lalu ya. Bagaimana cara berusaha merumuskan Pancasila itu sangat sulit sekali pada zaman Insinyur Soekarno ya. Nah, baiklah. Jadi apa sih itu Pancasila? Mari kita lihat materi berikut. Pancasila itu sebuah dasar negara ya, atau falsafah hidup, ada yang mengatakan juga sebagai pedoman hidup. Nah, biasanya kalau kita melihat atau kita membaca Pancasila itu pasti yang kita pikirkan adalah lambang atau simbolnya, yaitu berupa burung Garuda ya, yang di situ ada beberapa gambar juga makna. Yang pertama itu ada benteng, kemudian ada beringin ya, pohon beringin, kemudian rantai, padi dan kapas, dan juga ada bintang. Nah, lantas kalau kita kaitkan pengertian Pancasila, maka Pancasila itu adalah dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama pengertian secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Pengertian yang secara etimologis itu maksudnya apa? Jadi pengertian yang berasal dari kata atau berasal dari bahasa. Nah, sedangkan pengertian terminologis itu pengertian secara istilah ya. Nah, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang terdiri dari 2 kata Sangsekerta. Yang pertama panca, itu artinya 5, dan sila itu artinya dasar atau asas. Jadi secara harfiah Pancasila memiliki pengertian dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian Pancasila merupakan rumusan dan pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu pengertian Pancasila menurut etimologis dan terminologis. Nah, kita akan melihat juga beberapa pengertian Pancasila menurut beberapa ahli ya. Ahli tokoh atau ahli pendidikan. Dalam hal ini yang pertama menurut Bapak Noto Negoro mengatakan Pancasila itu sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila itu dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Jadi kalau kita ambil tarik benang merahnya, bahwasanya menurut Bapak Noto Negoro ini Pancasila itu sebagai pedoman ya, atau sebagai pandangan hidup agar masyarakat itu bisa bersatu. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Muhammad Yamin, nah ini adalah salah satu tokoh
perumus Pancasila ya. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi maksudnya seperti ini. Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman ketika ada sesuatu di luar peraturan, maka dikembalikan lagi ke dalam pedoman itu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan terpendam bisu oleh kebudayaan Barat? Karena kalau kita mengingat proses perumusan Pancasila sampai proses proklamasi atau memerdekakan bangsa Indonesia itu sangatlah membutuhkan jiwa, tenaga, waktu, kekuatan, bahkan nyawa sudah banyak sekali berkorban demi tanah air untuk merdeka. Nah, jadi karena banyak juga negara yang telah menjajah, salah satunya itu negara Belanda dan juga negara Jepang, maka dikatakan di situ terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi kebudayaan Indonesianya luntur atau tertutupi dengan para penjajah-penjajah yang datang dari luar untuk merebut bangsa Indonesia kita atau menjajah bangsa Indonesia ini. Nah, itu menurut Insinyur Soekarno. Jadi secara kesimpulannya, Pancasila itu sebagai pandangan hidup ya, sebagai pedoman, sebagai dasar negara, dan sebagai falsafah negara. Jadi kalau kita ibaratkan nih, kalau dalam kehidupan nyata, misalnya kita ini kan seorang muslim ya, ini karena saya seorang muslim. Nah, di situ saya memiliki juga pedoman hidup, yaitu agama saya Islam. Nah, di dalam agama Islam itu ada kitab yang dalam hal apapun, jika ada sesuatu yang bertentangan, maka dikembalikan ke dalam kitab tersebut kan, di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sama halnya seperti negara ketika ada hal yang bertentangan dengan norma dan juga adat, maka dikembalikan kepada dasar negara, yaitu Pancasila dan juga nanti UUD 1945. Nah, secara simpulnya seperti itu ya. Nah, secara historis, munculnya Pancasila ini tidak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi pada saat itu banyak sekali kegiatan ataupun peristiwa yang dilakukan menjelang kemerdekaan ya. Dari beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin yang diculik di Rengas Dengklok, kemudian ada tim 9 yang merumuskan Pancasila dan lain sebagainya. Nah, keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran ideologis dunia saat itu, yakni ideologi liberalisme dan komunisme, para tokoh bangsa antara lain Soekarno dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka ya. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya tadi ada reaktualisasi. Artinya apa sih? Aktualisasi itu penyegaran ya. Jadi penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila. Jadi keharusan dan tuntutan sejarah jika menghendaki dasar negara Indonesia itu tidak ditinggalkan oleh dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Jadi dihangatkan lagi ya. Pancasila itu disegarkan kembali agar meresap dan juga setiap manusia atau setiap diri bangsa Indonesia, setiap masyarakatnya bisa memiliki rasa Pancasila atau memiliki jiwa Pancasila. Salah satu upayanya untuk mengaktualkan Pancasila ini yaitu dengan menghangatkan kembali makna Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terpenting untuk masyarakatnya agar bisa merealisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti contohnya tadi di dalam sila
nomor satu atau ketuhanan yang Maha Esa, itu kan berarti kita harus berketuhanan atau beragama. Nah, karena kita Indonesia itu negara majemuk, banyak agama, jadi kita juga harus menghargai dan menghormati keyakinan orang lain ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus berkeprimanusiaan. Jadi kita tidak boleh saling jahat, atau artinya itu harus memiliki rasa kasih dan sayang dengan sesama makhluk, baik itu dengan orang yang serumpun atau seagama maupun yang tidak dengan seagama dengan kita. Jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian persatuan Indonesia. Jadi berusaha bersatu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Indonesia itu majemuk atau rakyatnya itu terdiri dari beberapa suku, adat, budaya, sehingga kita harus memiliki rasa toleran dan juga saling menghargai antara umat ya. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi harus hidup dengan merakyat juga ya. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang terakhir ini berarti harus bersikap adil. Nah, dalam catatan pemerintahan, aktualisasi Pancasila ini dapat dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan. Nah, kalau di dalam pemerintahan berarti membuat perundang-undangan atau kebijakan negara yang harus senafas dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai wacana akademik. Dan secara kultural, Pancasila itu bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari endapan kebudayaan yang pernah berkembang dan hidup di wilayah Nusantara. Semua kelompok masyarakat Nusantara memiliki sumbangan terhadap lahirnya Pancasila ya. Jadi Pancasila itu memang benar-benar sudah digodok, artinya sudah benar-benar mewakilkan dari berbagai umat atau masyarakat yang majemuk yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih itu Pancasila? Ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, falsafah dan juga pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Segala sesuatunya yang bertentangan dengan norma maka akan dikembalikan di dalam Pancasila dan nanti UUD 1945. Nah, itu materi siang kita hari ini ya, berkaitan dengan pengertian Pancasila dan maknanya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan ada season tanya jawab ya. Nah, dibuka season tanya jawab dengan 3 penanya. Jadi nanti jika kurang bisa ditambahkan, kita diskusi dengan aplikasi yang lain lagi. Baiklah, sekian, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.